Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa oma, anak cucu yang Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kehidupan kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersehati. Kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam pertolongan-Mu kami dimampukan melewati malam yang gelap menyambut hari yang baru. Dalam syukur kami sebelum memulai seluruh aktivitas kami akan membaca firman. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta membangun satu komitmen untuk mengerjakan dan melakukan kebenaran firman. Bersabda dan berfirmanlah, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yosua pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 di bawah judul perikop pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuat undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga kita mendapati satu catatan penting bahwa masih ada ke-7 suku dari suku bangsa Israel yang belum mendapatkan bagian tanah milik pusaka. Lalu kemudian Yosua menegur mereka dan mengatakan, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Artinya Yosua menginginkan bersegera mereka 7 suku ini juga bergerak untuk mendapatkan tanah milik pusaka mereka dan berusaha untuk membangun kehidupan mereka, mengolah tanah yang merupakan menjadi bagian mereka. Yang seharusnya juga memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak heran kalau Yosua menegur mereka agak keras dengan mereka, oleh karena memang ini saat sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian ini. Sehingga ketika mereka sudah dianugerahkan tanah itu, mereka memenangkan berbagai peperangan, mereka melewati perjalanan yang begitu sulit. Seharusnya dengan rasa syukur mereka cepat mengambil bagian mereka dan mereka mengolah tanah yang diberikan kepada mereka dan membangun satu kehidupan dan peradaban bersama. Tetapi realitasnya adalah justru yang terjadi adalah ada 7 suku yang belum memiliki tanah pusaka. Dan itu yang membuat pada akhirnya Yosua menegur mereka, berapa lama lagi kamu akan bermalas-malasan? Oleh sebab itu Yosua katakan, ajukanlah 3 orang agar mereka kuutus dan menghitung dan mencatat sekedar untuk tanah pusaka mereka. Nah itu dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, titik berangkat perenungan kita dalam sapaan pagi ini adalah berbicara tentang kemalasan.
yang pada realitasnya dan juga pada kenyataannya sampai hari ini hal itu masih hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Masih ada orang yang menjalani kehidupannya ini mungkin kurang semangat, atau bisa jadi malas, tidak mau berkembang, tidak mau maju. Itu sebuah realitas yang ada bahkan sampai hari ini pun mungkin masih ada. Dan memang masih terlihat hal itu. Tetapi Bapak Ibu, untuk merenungkan bagian ini, maka saya ingin mengajak kita untuk kembali bertanya, sesungguhnya kehadiran kita di dalam dunia ini apa tujuannya? Nah, itu dia. Sesungguhnya Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemampuan berpikir, dengan dua tangan, dengan tubuh, dengan fisik. Lalu kemudian Tuhan perlengkapi juga di sekitar kita dengan alam yang Tuhan ciptakan. Sesungguhnya kehadiran kita di dalam dunia ini tujuannya apa? Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini bagus sekali kita renungkan. Agar kehadiran kita di dalam dunia ini tidak sia-sia. Kalau kita merujuk pada manusia yang pertama, Adam, kemudian Hawa. Dalam kitab Kejadian misalnya, di sana jelas bahwa dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan, saya bacakan buat kita bersama. Dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Tuhan memperlengkapi dengan segala apa yang ada di alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Untuk firman Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, untuk mengusahakannya, mengupayakannya, mengerjakannya, mengolahnya. Artinya memang dari awal Tuhan menciptakan kita ini supaya kita juga menjadi manusia-manusia yang bekerja. Kalau tidak, buat apa Tuhan katakan mengusahakannya, mengupayakannya? Cukup dia taruh Adam di Taman Eden, sudah makan apa yang ada, nikmati hidup sampai mati, selesai. Tapi realitas dan kenyataannya tidak demikian. Firman Tuhan katakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu berarti ada satu tindakan, ada satu perbuatan. Manusia dari awalnya memang diciptakan untuk mengambil bagian dalam menjaga dan memelihara, mengelola dan mengusahakan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Kita menjadi manusia yang bekerja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini engkau mungkin kehilangan semangat untuk bekerja, engkau kurang termotivasi di dalam hidupmu, maka firman Tuhan mau mengingatkan kepada engkau, tujuan Tuhan menghadirkanmu ke dalam dunia ini agar engkau menjadi manusia yang bekerja. Nah, itu dia. Bukan manusia yang malas, bukan manusia yang diam, bukan manusia yang statis, bukan. Tetapi Tuhan menghadirkan engkau untuk menjadi manusia yang aktif, manusia yang bekerja, manusia yang semangat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa-oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajarkan, mari ingat kembali kehadiran saya, kehadiran kita ke dalam dunia ini untuk apa? Dan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan malas dan jadilah manusia yang bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-29, sana ada satu nats yang baik sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Saya bacakan buat kita. Amsal pasal 22 ayat 29, di sana dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja mereka berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang cakap bekerja, orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang yang mengisi dirinya dengan pengetahuan yang baik untuk menunjang dalam pekerjaannya,
maka ia akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Karena apa? Firman Tuhan katakan ia berdiri di hadapan raja. Raja simbol sesuatu yang penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ia berdiri dalam lingkungan orang-orang penting, bukan di hadapan orang-orang hina, bukan di hadapan orang-orang malas, bukan di hadapan orang yang biasa-biasa, tetapi dia berdiri di hadapan orang yang luar biasa. Ini mau mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam engkau bekerja pun, di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang engkau miliki, maka jadilah seorang pekerja yang cakap. Bagaimana caranya? Isilah dirimu dengan berbagai pengetahuan, sehingga engkau akan dimampukan mengerjakan tugas dan tanggung jawabmu, dan engkau akan menuai kesuksesan dan keberhasilan, sehingga engkau akan diberikan nilai dari orang lain, dan orang menghargai engkau, dan di hadapan orang-orang luar biasa engkau akan berdiri. Karena apa? Engkau dikenal sebagai seorang pekerja yang cakap. Jadi dua hal, Bapak, Ibu, dan saudara. Yang pertama tadi, jangan menjadi orang yang malas. Bekerjalah. Karena kita diciptakan dan kita diutus ke dalam dunia ini sebagai manusia yang bekerja. Dari awalnya, Tuhan menciptakan Adam dan menjadikan dia manusia pekerja. Kita pun diciptakan untuk menjadi manusia pekerja. Dan yang kedua, firman Tuhan mau katakan di dalam engkau bekerja, jangan engkau menjadi pekerja yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah pekerja yang luar biasa. Isilah dirimu dengan pengetahuan, dalam iman percaya sambil engkau mengandalkan Tuhan. Lipat tanganmu di dalam setiap engkau melakukan pekerjaanmu, maka engkau akan menuai kesuksesan dan keberhasilan. Tidak ada pekerjaan yang diusahakan dengan sungguh-sungguh yang akan sia-sia. Semua pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, semuanya itu akan membuahkan kebaikan dalam hidup kita. Kesuksesan itu pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak orang ingin sukses dalam hidupnya, ingin berhasil dalam hidupnya, ingin bisa lebih maju, tetapi realitas di dalam hidupnya dia tidak mau mengisi dirinya. Dia tidak mau menjadi manusia yang berpengetahuan. Bahkan dia bekerja dengan setengah-setengah. Dia tidak sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Bagaimana mungkin engkau akan menikmati berkat Tuhan di dalam hidupmu kalau engkau sendiri malas-malasan di dalam menyambut berkat itu? Nah, ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berkat itu disediakan bagi kita. Berkat itu dicurahkan bagi kita. Tetapi bagaimana caranya supaya kita dapat menerimanya? Semangatlah engkau bekerja dan engkau akan meraih berkat itu. Tetapi kalau engkau bekerja dengan lemah, engkau bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, bagaimana engkau dapat meraih berkat itu? Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah pekerja yang rajin, yang berpengetahuan, yakin dan percayalah apa yang engkau kerjakan hari ini tidak akan sia-sia. Lalu apa fungsinya setelah engkau bekerja? Lewat pekerjaan itu, engkau memuliakan Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Engkau hidup dengan berbagi dengan orang-orang yang di sekitarmu. Tanganmu yang bekerja keras itu diberkati, menghasilkan sesuatu yang baik, dan dengan tanganmu engkau berbagi berkat itu untuk orang tuamu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga melalui hidupmu orang mengenal dia adalah seorang pekerja, dan Tuhan memberkati pekerjaan sehingga dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan melalui pekerjaan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hari ini dan kita bersama-sama dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam satu keyakinan. Di akhir hari, di ujung waktu, kasih karunia berkat rahmat Tuhan itu yang akan kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Saat ini ya Bapa, dengan rendah hati kami memohon, berkatilah semua kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Bahkan bagi orang-orang muda atau setiap pribadi yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan di mana Tuhan menyediakan berkat berupa pekerjaan bagi mereka. Begitu sulit Tuhan di masa pandemi ini orang mendapatkan pekerjaan. Tetapi kami percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk mendatangkan
berkat Tuhan berupa pekerjaan bagi setiap orang yang berusaha dan berupaya mencarinya. Istimewa dan secara khusus sama berdoa buat anak-anak muda, jemaatmu, Tuhan memberkati mereka semua. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan pertolongan, topangan. Kami berdoa buat mereka semua dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Bersama Tuhan sebagai orang percaya, kami senantiasa meyakini dan percaya pertolongan Tuhan senantiasa datang tepat pada waktunya. Syukur kami kepadamu ya Allah, berkati keluarga kami masing-masing, berkati pekerjaan dan pelayanan kami, dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.